3 kata lucu. EVOS season ganjil. Kembali lagi bersama kami. Saya Heraldi. Kebalik ya. Saya Sintayong. Ini udah mulai nih. Udah mulai ya. Oke, kita kembali lagi di Ngemeng Esport di episode kali ini, episode ke 1971. Betul. Dan kita akan membahas tuntas soal esport terutama untuk MPL di musim ini. Kali ini kita bahas MPL dulu ya, karena ada yang seru di MPL. Ya, sebelum kita bahas yang seru-seru, tapi ngapain? City ya? Iya. Aduh, ini ngapain berdua nih? Aku ngomong ke sini berarti? Iya. Enggak ke sini. Ini lebih makin bingung nih. Buat kalian yang baru datang, selamat datang di YouTube Association. Kita bakal kita ngomongin banyak hal di apa ini namanya? Playlist. Maksud playlist apa sih namanya? Produser podcast ini di podcast Ngemeng ini. Sekarang kita bahas e-sport, tapi kita juga bahas anime, kita juga bahas movies, kita juga bahas lain-lain, kita juga bahas politik. Jadi kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa buat subscribe YouTube Upstation dan follow kita di sosial media. Ada di IG, ada di TikTok upstation.media, ada juga website kami upstation.media, dan kita juga ada Discord. Silakan gabung kalau kita mau seru-seruan bareng. Mabar? Boleh banget di situ. Oke, langsung saja kita bakal analis. Kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi on banget nih di MPL ID season 15 week 7. Kemarin ke 7. Lagi baca soalnya di BBNC. Lagi ada something yang on nih guys di MPL ID season 15. Dan bukan Onyx lagi. Kita kemarin bahas Onyx mulu kan. Bukan Onyx, bukan RRQ, tapi EVOS. EVOS Esports. Yang saat ini sedang lagi sedih-sedihnya nih. Sedih-sedihnya karena dia barusan kalah. Yes. Minggu kemarin. Nah, udah 4 hari lama lalu. Sih kalahnya kalah. Kalau di upload berarti 6 hari lalu. Oh iya betul. 6 hari lalu. Ya 6 hari yang lalu. Dan dia akhirnya ada di posisi ke-7 atau saat di zona merah. Ya, di zona merah. Saat ini dia ada di atas Dewa dan juga Navi. Cuman jarak antara EVOS dan atasnya itu Onyx tuh cukup jauh. Kalau nggak salah tuh 2 poin deh atau 3 poin gitu. Peringkat 6 Onyx. Peringkat 6 Onyx. Aku malah lupa dong. Iya, peringkat 6 Onyx. Nanti kita lihat. Oke. Ini Wikipedia. Oh ya, peringkat 6. Ya. Nah, soal EVOS ini ada beberapa poin guys yang bakal kita bahas. Yang pertama, yang pastinya paling penting adalah the downfall of EVOS Esports di musim ganjil. Yang kalau kita ingat season ganjil sebelumnya atau season 13, itu EVOS itu jadi runner up di MPL season 13 dan lolos ke EWC. Betul. 2024. Betul membuktikan bahwa season ganjilnya EVOS itu sebenarnya galak emang. Ada juga MPL season 7 yang dia juara. Yang dia lolos ke MSC juga. Season ganjil itu EVOS itu katanya selalu baru katanya. Tapi musim ini kayak anomali tersendiri. Mungkin kalau misalnya ada anomali berendut ya dia baru gitu. EVOS takjil kayak gitu, aneh banget. Nah, itu yang jadi pertanyaan banyak orang. Kemana EVOS season ganjil? Yang biasanya gitu. Nah, ini sebenarnya tuh ada sangkut pautnya sama musim yang lalu, guys. Jadi EVOS di musim lalu itu bisa dibilang jauh dari kata baik karena dia posisi 8 atau 7 ya? Ya, nggak lolos playoff lah. 7. Dan permainan bisa dibilang tuh bisa ditebak bakal kalah gitu ngelawan tim-tim besar. Nah, tapi di musim ini nih sebenarnya EVOS di awal musim itu tuh sempat ngasih sebagai kayak gebrakan baru lah. Kayak datangnya Albert dan juga KYY itu tuh ngasih warna yang bisa dibilang tuh cukup fresh. Betul. Dan bisa bikin menang lawan tim-tim besar kayak tim Liquid. Menang ya dulu ya tim Liquid. Onyx sempat menang walaupun di yang leg kedua dibantai tapi ya enggak, kita bahas awal musim dulu nih EVOS yang bagus-bagus terus ya. Dan perlu diingat EVOS awal musim itu struggle loh. Yes, benar sekali. Maksudnya EVOS masuk ke season 15 ini juga nggak mulus gitu. Betul. Awal musim ada masalah sama mid lanernya, harus pakai mid laner dadakan. Siapa mas namanya mas? Siapa? DPZ. Enggak usah diingat lah. Buang aja. Paling aja ya. Dia enggak tahu ngapain dia. Tapi enggak maksudnya dengan kasus dia memang harus dibuang dia. Dibuang ya. Dan maksudnya dengan kondisi seperti itu EVOS awal musim itu garang banget gitu. Kayak mungkin itu yang bikin orang-orang percaya EVOS season ganjil itu beda dari EVOS yang biasanya gitu. Kok ketuker? Nah, tapi gini, soal EVOS ini lagi ya, di awal musim sempat ngasih semacam gebrakan dan juga warna baru, cuman makin kesini tuh makin kebaca gitu loh. Maksudnya gini ya,
semua tim tuh udah bisa lihat bahwa inti dari EVOS ini sebenarnya tuh ada dua prot-prot itu, KWY dan juga Albert. Kenapa mereka jadi kelihatan melempem? Ya karena tim-tim lain tuh udah tahu nih caranya. Ya udah matiin 2 orang itu aja. Jadi yang lainnya ya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Walaupun ini game 5 orang ya. Jadi sempat ada statement juga nih dari salah satu netizen bahwa katanya tuh Albert tuh gendong-gendong sendiri guys. Jadi pundak Albert tuh capek kelihatan. Dan kalau misalnya aku lihat ya, kalau boleh jujur ya, KYY kalau misalnya dia lagi nge-backup si Godlander tuh kayak nggak masuk gitu, akhirnya malah dua-duanya mati. Kayak yang terakhir tuh pas apa ya, pas pokoknya mainnya sama Brans sama KYY, dia lagi main berdua itu, mereka ke pick off sendiri berdua gitu, padahal udah saling backup gitu. KYY lagi backup Brans kan, KYY-nya ke pick off duluan, terus akhirnya Bransnya nyusul, yang padahal lagi nggak ada apa-apa, nggak ada war apa, nggak ada objektif apa yang lagi direbutin. Jadinya kayak bikin EVOS-nya sendiri tuh goyang ya. Kalau misalnya ada orang bilang Albert gendong sendiri ya benar sekarang. Benar ya. Karena ya nggak ada lagi. Godlandernya juga mungkin sekarang lagi underperform semua. Erlan yang dulu awal musimnya bagus, sempat dibilang pengganti Brans yang cocok, sampai akhirnya Bransnya masuk lagi nggak cocok juga. Brans selama main belum pernah menang loh. Belum pernah menang. Ya. Kapan sih EVOS terakhir menang? Udah lama tau. Nah iya, coba kita lihat di ini. Soal masuknya Brans ini juga nih jadi pertanyaan gitu loh. Kayak ngapain? Maksudnya gue gini ya. Ketika ada satu orang yang underperform, dan musim lalu emang udah Brans emang underperform banget kan musim lalu. Kenapa dipakai lagi gitu? Nggak tahu. Kalau emang nggak ada opsi, ya udah pertahankan yang sekarang gitu. Kalau tuh week 6 kalah. Nggak pernah menang lah. Coba. EVOS ada EVOS lagi nggak itu? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Nggak ada. Berarti terakhir menang udah lama lah ini. 3 minggu lalu. 3 minggu yang lalu gitu. Ya. Nah soal masuknya Brunson juga kan bikin bingung banyak orang ya. Itu juga jadi pertanyaan dari EVOS Fam sih. Katanya gini. Ini udah lama sih. Ya berarti benar 3 minggu lalu dong. Ya 3 minggu yang lalu. Si Brans ini bisa dibilang orang-orang tuh nimbaknya dia bakal jadi penyelamat gitu. Cuman kalau di atas kertas ya dilihat secara data, Erlan tuh lebih baik sebenarnya. Ya. Jelas. Dia entah dari killnya, entah menurutku dari Erlan lebih fresh daripada Brans. Cara mainnya dia, cuma memang Erlan ada beberapa kali blunder. Apalagi waktu pakai Moskov sampai keluar ini kan istilah Moskov gila, penyakit Moskov gila. Itu kan penyebabnya si Erlan itu sebenarnya. Betul. Omongan-omongan kayak gitu tuh bikin pemain down kelihatannya. Oh jelas. Kayak misalnya ini gila, penyakit ini gila. Cuman gitu. bisa Moskov atau cuman bisa apa Ranger. Sih pemain Fanny, stop Fanny. Orang pakai Fanny jadi kalah mulu. Nah ini Moskov nih yang bikin Erlan agak turun sekarang. Ya. Tapi kalau dibandingin sama Brans ya mending Erlan. Oh mending Erlan. Gue juga sepakat. Jujur jauh. Walaupun gini deh. Ketika lu emang lu streak sih Mas ya 2 minggu tuh lu streak 2 minggu kalah mulu. Manajemen pastinya dituntut buat at least ngasih apa nih, ada cara apa nih? Bukan buat manajemen, coaching staff. Oh iya, coaching staffnya ada cara apa nih buat memperbaiki ini gitu. Ya cara terakhir ya mau mengembalikan Brans ke roster EVOS Esports dan nyatanya itu masih sangat gagal dan itu bukan cara yang menurut gua berhasil, sangat jauh dari kata berhasil. Sayangnya enggak. Nah, kalau udah begini udah kecebur udah. Iya. Mau ngapain lagi? Lu udah telat sih dan gua rasa EVOS musim ini udah gagal sih untuk masuk ke playoff. Udah sulit ya buat next playoff ya. Karena ada beberapa requirement nih kalau emang EVOS mau masuk ke playoff. Yang pertama 2 tim di atasnya yaitu Onyx dan juga AE itu tuh harus lu streak. Sedangkan tuh sulit banget. Onyx aja lagi gila-gilanya nih. Onyxnya lagi bulanan. Betul. Honeymoon periode. Sedangkan AE ini kedatangan satu gold laner baru ya dari itu jungler. Jungler Arfi. Oh iya, Arfi dan si yang baru itu siapa? Kaizen. Itu diambil dari MDL, sedangkan si Hais turun ke pindah ke MDL. Nah, menurutku kalau misalnya EVOS Fam ya terutama ya, kalau misalnya mau berharap EVOS masih bisa lolos, berharapnya cuma bisa ke AE. Karena yang lagi posisinya lagi goyang ya cuman AE kalau dibandingin sama. Tapi biasanya Mas ya, jika kita berharap kepada manusia, kita bakal gak enak hasilnya gitu. Jadi ya kan kita yang berharap. Kan EVOS Fam yang berharap. Jadi maksudnya tuh ya percayalah sama tim sendiri gitu. Walaupun di atas kertas nggak mungkin lagi. Jadi saran gue untuk EVOS Fams banyak-banyak lebih berdoa lah, banyak lebih berdoa dan
semoga aja di akhir 2 minggu ini EVOS tuh bisa ngasilin at least poin penuh lah. Berarti ada 4 poin penuh ya. Betul. Tapi gitu. Jangan pakai ilmu hitam ya teman-teman. Jangan guys, jangan jahat. Jangan. Jangan juga mendoakan orang lain jelek. Intinya kayak berharap aja tim EVOS, terutama EVOS Fam buat EVOS ngasih yang terbaik aja. Betul. Buat tim lain terserah mau doain gimana. Betul. Tapi kalau bisa yang bagus. Tapi ngomongin soal EVOS, kita nggak bisa lepas dari Avile. Coachnya sekarang yang menurutku coach paling kasihan di musim ini. Coach paling kasihan nih. Coach paling kasihan karena di awal season dia udah kena problem pemainnya yang harus mid lanernya harus diganti sama mid laner dadakan Chinatko, terus tengah musim dia juga harus menerima kenyataan bahwa Regi menikah. Jadi harus pakai itu sedih ya buat dia. Iya, jadi struggle-nya dia tuh bukan cuma in game tapi out game juga. Akhirnya permainannya itu nggak ada squad yang ini gitu, squad yang tetap gitu loh. Ya nggak sih? Jadi kayak 5 itu nggak ada yang tetap, paling cuma Albert, KYY sama Kuda. Albert dan KYY yang paling stabil. Kan diganti, mid lanernya sempat ganti. Terus EXP lanernya juga sempat hilang, bukan ganti. Betul. Soal Avila tadi tuh gue rasa dia tuh masih adaptasi sih, Mas. Adaptasi. Ya gini, walaupun dia sempat main Mobile Legends waktu itu ya. Kalau nggak salah di event apa ya, di TV Global TV kalau nggak salah. Iya ada eventnya. Jadi kayak semacam Indonesian Idol tapi versi Mobile Legends. E-sport apa sih namanya? Ya e-sport something lah. Iya, yang Jonathan Liandi juga jadi. Iya, yang dia marah-marah. Mending pulang aja lu kata gitu. Nah, di situ tuh udah bisa kelihatan bahwa Avil tuh emang ada bakat sih. Emang dia pro player Dota 2. Dia itu pro player Dota 2. Cuman when it comes to Mobile Legends kan itu kan it is the different thing gitu. Apalagi beda. Dia jadi coach kan. Gitu. Secara basic mungkin. Tapi kalau ngomongin soal adaptasi ya sebenarnya berarti itu juga harusnya bakal pengaruh ke si Saper sendiri. Ya makanya dia struggle juga. Tapi iya sih, masalahnya yang aneh ini Saper itu struggle-nya di awal. Di akhir dia udah mulai nemu nih ritmenya, walaupun dia masih kalah menang tapi setidaknya ada menangnya. EVOS kebalik, awal doang menang, akhir-akhir kalah mulu. Menang juga tapi menangis. Kasihan. Tapi aku juga tanya ke Cashcode ya soal EVOS, soal coach, kondisi coach EVOS yang nggak stabil istilahnya, nggak ideal untuk sebuah tim yang sering gonta-ganti pemain karena masalah eksternal bukan masalah internal. Jadi ya pertanyaan adalah apa? Soal gimana sih EVOS tuh bisa gonta-ganti mulu? Kenapa? Soalnya EVOS kan kebanyakan masalahnya juga bukan masalah internal sebenarnya, bukan masalah in game, tapi out game, kebanyakan out game gitu. Nah, si Cashcode bilang ya itu sebenarnya kembali lagi ke satu ke pemainnya, dua ke manajemen. Karena sejak awal manajemennya kan udah percaya sama 6 pemain itu. Ya harusnya kan dengan kondisi seperti itu harusnya manajemen udah siap kalau misalnya ada terjadi di 6 pemain itu gitu. Yang mana terjadi di EVOS, mulai dari yang pemainnya bermasalah, pemainnya menikah di tengah-tengah turnamen. Sebenarnya gitu. Menikah itu bukan masalah. Cuma itu bukan masalah. Ketika lu menikah di tengah jalannya turnamen yang cukup panjang ini, pasti mengganggu stabilisasi dari game itu. Ya walaupun gue tahu si Natko ini emang bukan pemain yang jelek, bukan pemain yang cuman jelek. Ketika lu udah punya chemistry yang terjaga gitu, udah bold nih, ketika lu ganti lagi sama orang, pasti bakal beda lagi. Dan ketika lu kembali sama akhirnya hilang juga. Walaupun kemarin pas Regi main itu udah bagus menurutku ya. Betul. Kayak emang secara gameplay Regi lebih cocok jadi EXP lanernya EVOS sekarang gitu, dan bukan menyalahkan Natko ya, karena Natko juga dia sempat di awal dipaksa jadi mid laner pasti akan mempengaruhi gameplay dia juga, yang sebelumnya dia nyiapin jadi EXP terus dipaksa jadi mid laner terus balik lagi jadi EXP, ya susah lah kalau buat pemain se all role apapun gitu ya. Jadi ya kembali lagi soal manajemen EVOS ini kayaknya harus berbenah. Karena nggak bisa mereka 2 musim berturut-turut, kalau sampai ini nggak lolos playoff nih, berarti kan 2 musim berturut-turut tuh. Iya. Itu kan jelek ya. Apalagi EVOS kan udah jadi tim partnernya EWC gitu. Di kita di mata dunia jadi kayak, ini kok bisa jadi partnernya EWC tapi kagak lolos playoff. EWC. Iya, kagak lolos playoff. Playoff aja nggak lolos sih, apalagi EWC. Iya makanya. Oh iya, itu kayak mana ya kasusnya? Ya nggak bisa. Kalau sedangkan dia cuma punya 2 divisi kan? Itu dia. EVOS tuh cuma punya Mobile Legends dan juga Free Fire. Itu yang jadi pertanyaan banyak orang. Cuma punya itu doang ya? Itu makanya banyak Cashcode lebih bukan menyalahkan ya, menyoroti manajemen EVOS itu sendiri yang kenapa mereka tidak mempersiapkan dengan lebih baik tim
yang bakal diplotin di EWC nanti gitu. Oke, soal dan aku EVOS setuju ya. sih soal omongannya Casco. Jadi nggak semuanya salah coach gitu. Ya nggak sih? Betul sih. Nggak semua itu, nggak ada yang mau struggle dan kalah guys. Nggak ada yang mau milih itu gitu. Cuman ketika nggak ada lagi opsi dan cuman ada itu doang tuh di meja tuh. Jadi lu cuman bisa pilih itu doang. Ya mau gimana lagi? Berarti ini bukan musim yang baik lah buat EVOS Esports. Bukan musim walaupun yang ideal. Walaupun kedatangan dua pemain yang bisa dibilang tuh mega bintang lah. Kayak misalkan let's say lu tim yang dulunya struggle banget. Let's say lu Newcastle terus lu beli pemain misalkan siapa ya striker baru? Osimhen sama Gyökeres gitu ya. Gyökeres. Tapi malah bau gitu. Nah, ini aja deh, nggak usah yang udah terjadi deh. PSG. Oh iya. Datengin Messi, Neymar, terus dia udah punya Mbappe. Sama ini apa? Messi, Neymar, Marcelino juga ya. Enggak ya. Oke. Oleh Romani. Oke. Kedatangan mega bintang kayak Messi, Neymar gitu dan hasilnya apa? Semifinal UCL aja nggak lolos. Iya. Balik lagi emang manajemen dan juga ya ternyata memasukkan semua pemain bintang di roster itu bukan jadi jawaban guys. Bukan menjadi jawaban. Merot. Jadi tapi Onyx PH apa kabar? Semua pemainnya bisa dibilang kan. Oh tapi ada satu yang tidak menonjol ya. Onyx PH enggak. Dia cuma masukin Kelrak dan 4 pemain sebelumnya juga nggak terlalu gimana ya. Cuman Super Friends tuh gila mas mainnya mas. Iya kayak Super Friends dia bawaan asli Onyx. Ini kita beda Onyx PS nih ya. Super Friends dia bawaan asli Onyx. King Kong dia dulu dari TNC kalau nggak salah. TNC sering gak lolos playoff. Iya. Terus Kelra bintangnya dari Omega dia ambil. Brusco gagal di RRQ. Kirk dari Onyx PS juga. Jadi nggak ada pemain bintang yang bener-bener gimana gitu. Dan manajemennya juga lebih bagus Onyx. Kalau kita bandingin sama EVOS yang sekarang gitu. Betul. Oke. Kasihan Onyx. Hashtag kasihan EVOS. Kasihan Rafile bener. Oke. Soal EVOS tadi kita udah bahas luas banget ya. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas soal MPL ya guys ya. Nah, kita bahas MPL secara keseluruhan. Jadi kita MPL, sudah yelping banyak soal EVOS. Kita bahas MPL secara keseluruhan yang kita nggak usah terlalu in-depth sama semua timnya. Cuman kita bakal pilih beberapa kejadian yang terjadi di MPL ID season 15 week 6. Oke. Yang pertama dari RRQ, karena RRQ posisi 1 ya guys. Ya dengan seperti biasa RRQ tuh boleh scroll ke bawah aja. Nggak usah ke atas aja, atas. Skornya aja. Skor week 6. Week 7 bukan week 6, week 7 maksud kita. 7, sorry. Nah, soal RRQ nih guys ya. RRQ bermain 2 kali dengan skor yang bisa dibilang tuh cukup tidak mencolok tapi tidak mengejutkan mas. Maksudnya dengan konsistensi dan juga gaya main mereka ini bakal jadi bisa dibilang match day yang gampang lah. Dan gue rasa RRQ itu bukan udah sekelas Indonesia lagi deh. Dia emang udah harus fokus di internasional deh. Karena Casco juga udah ngomong di videonya RRQ kan. Dia marah kalau RRQ kalahnya kayak gitu kemarin. Itu bukan kelasnya, udah bukan nasional lagi gitu. Dan ini adalah yang wajar. Apalagi sebenarnya pas lawan Geek juga agak mengejutkan, mereka kecolongan 1 game kan. Itu aja udah banyak yang mempertanyakan RRQ kenapa padahal akhirnya menang juga gitu. Ya, itu tadi guys. Balik lagi, konsistensi itu masih agak sulit dicari di MPL Indonesia ya. Entah musim ini, musim lalu, 3 musim lalu, 4 musim lalu, 5 musim lalu, masih agak sulit mencari tim yang bisa dibilang bisa selevel sama RRQ inilah. Ya walaupun sempat kalah 2 kali ya sama Onyx dan juga sama BTR. Cuman itu bukan jadi suatu hal yang gimana-gimana gitu. Mereka tetap mempertahankan konsistensi mereka gitu. Kayak momentumnya tetap dipertahankan. Kayak sempat kalah di week 4 loh, salah week 4 week 5. Di week 6 mereka terus naikin moral mereka, mental mereka. Di week 7 tetap ngegas terus walaupun lawan Geek Fam sempat kalah 1. Tapi Geek Fam emang kuat. Geek Fam di posisi 2 guys. Geek Fam di posisi 2 dan itu bisa dibilang ya fair lah. Tapi minggu ini juga menjadi ini ya. Apa namanya? Aku mau ngomong apa tadi? Ini menjadi bukan penentuan. Minggu ini jadi minggu yang mengesahkan apa ya bahasanya, membagongkan bukan, mengesahkan RRQ lolos jadi tim pertama yang lolos ke playoff. RRQ jadi tim pertama, tapi belum tentu upper bracket, masih bisa disalip. Jadi tim lain masih bisa gugur, RRQ udah jadi tim pertama yang lolos playoff.
Gitu. Oke. Nah, soal RRQ ini ya udahlah ya. Kayaknya udah pasti upper bracket kita nggak perlu lagi lah mengira-ngira karena RRQ emang udah nggak bisa ada yang lawan lagi kayak di Indonesia gitu. Siapa gitu. Tapi hati-hati. Jangan takabur. Di playoff ini biasanya sih yang jago-jago itu kepleset guys ya. Jadi iya itu dia. PTR juga beberapa musim lalu. Bukan beberapa musim lalu, terus-terusan playoff tuh selalu kalah. Gue nggak tahu kenapa. Pernah dia yang 2 musim lalu dia peringkat 1 regular season, terus di playoff dia kalah 2 kali, jadi langsung pulang dia. Ya sama di musim lalu 14 sama. Enggak, tapi dia nggak main 2 kali. Tapi nggak peringkat 1. Iya peringkat 2. Peringkat 2. Ya tapi oke lah. Sama aja lah. Ya, Oke, itulah. Oke, kita lanjut ke tim selanjutnya yaitu Geek Fam. Ya Geek Fam tadi kita udah bahas juga sedikit bahwa mereka lagi bisa dibilang on fire banget guys. Dengan draft yang makin unik karena kayak kemarin tuh ada si Baloyski itu pakai romernya Hellcard gitu. Hellcard sendiri kan kita udah tahu yang udah dibahas tuh banyak tuh cara dia nyicil MM-nya musuh jadi nggak bisa farming segala macam. Nah itu kan bisa dibilang kan yang kita sempat bahas kemarin mas, soal keunikan draft itu penting. Betul. Jadi jangan sampai pelatih dan juga pemain tuh takut untuk nyoba-nyoba hal kayak gitu. Sedangkan ya kita bisa lihat Geek Fam berhasil guys. Terutama terlalu berpatok sama draftnya PH. Betul. Nah itu tuh paling nyebelin sebenarnya itu tuh kayak di PH dipakai di Indot dicoba kayak gitu. Bukan sebenarnya nggak salah. Cuman ketika itu di overuse dan cuman stagnan di situ aja, itu bakal jadi masalah. Sedangkan kalau ini cuma nyoba doang, kayak ini menang nih dia, kita pakai, tapi nggak ada analisanya dulu di situ gitu. Kenapa dia pakai gitu? Kenapa dia begini begitu? Sama gitu. gini, ketika jadi menurut gue sih semua tim Indonesia tuh harus ganti mindset mereka sih. Kenapa? Ketika lu bisa menang di MPL Indonesia dengan draft yang begitu-begitu aja, ntar di internasional nggak bisa dipakai lagi. Iya itu dia. Nggak bisa dipakai lagi. Apalagi meta berubahnya cepet banget kan. Cepet banget dan bisa dibilang PH itu kan selalu one step ahead daripada Indonesia gitu. Itu yang masih belum kita punya. Betul. Itu yang membuat kita di M series nggak pernah bagus ya. Dari M1 sampai M6 cuma menang sekali doang di awal. Sedih banget. Oke. Tapi Geek Fam ini kalau misalnya sebenarnya aku sih salah satu orang yang berharap Geek Fam ini bisa lolos ke turnamen internasional terus ya. Karena dia tuh selalu punya sesuatu yang unik ketika dibawakan ke in-game, ke Land of Dawn gitu. Cuma entah kenapa kalau secara mental Geek Fam ini selalu under gitu. Sama kayak waktu di M5 dia ya walaupun ada masalah jari ini itu kan yang bikin mereka nggak bisa melangkah lebih jauh gitu, tapi ya tetap aja secara keseluruhan ya masih belum ada kebentuk gitu mentalnya gitu. Mental internasional ya kalau kita bilang ya. Soalnya kalau misalnya buat buat patokan mental internasional menurutku ada di Onyx sih. Onyx. Yang dia udah punya gitu dan dia udah membuktikan udah juara MSC 2023 kan. Nah aku sih harapannya Geek Fam karena sekarang lagi bagus mereka perbaikinya ya lebih ke mental ya. Itu sih kalau bisa lolos ya. Oke. Soal Geek Fam tadi kita udah bahas juga nih. Next mas di posisi 3 kita punya tim Liquid. Liquid ya di posisi 3. Yang akhirnya bangkit ya. Akhirnya tim Liquid menunjukkan bahwa dia adalah juara bertahan. Ya, dengan poin yang sama dengan Geek Fam. Cuman beda 1 kekalahan doang ya. Oh iya, benar juga. Iya. Tipis banget. Nah, soal tim Liquid ini ya udahlah, emang dari awal saya sih yang menebak bahwa dia akan strong. Sedangkan beliau ini mengira ini sudah akhir dari tim Liquid. Tapi tetap belum ini sih. Belum stabil. Emang belum stabil. Cuman when it comes to akhir musim mereka bakal deliver gitu. Dan itu udah bisa kita lihat dari klasemen ini. Mereka stand di posisi 3. Tapi enggak. Saya tetap pada ini. Tim Liquid hoki ada di situ karena tim-tim di bawahnya lagi kacau semua. Iya sih. Cuman balik lagi guys, mereka sukses menang lawan tim-tim yang bisa dibilang strong lah kayak gitu. EVOS. Iya sih. Ya udahlah. Ya udahlah. Tapi soal TLID ini udah nggak perlu banyak yang kita bahas. Enggak. Kalau menurutku harusnya TLID ini emang di sini. Oke. Sebelum-sebelumnya tuh ngapain mereka? Itu yang jadi pertanyaan. Mereka nyoba-nyoba. Sama kan fokusnya ini safe strat untuk MSC. Safe strat dulu. Oke, kita lanjut ke posisi selanjutnya. Bigetron. Di posisi 4 ada Bigetron Esport. Nah, seperti biasa Bigetron Esport ini jadi langganan juara atau langganan tim kuat di regular season. Sedangkan when it comes to playoff itu bakal bisa dibilang loyo lah.
Karena tapi mungkin kalau dibandingin sama musim-musim kemarin ini lebih jelek. Benar. Kalau di-compare sama musim kemarin, iya. Regular season musim-musim lalu mereka selalu ada di upper bracket. Sekarang mereka masuk peringkat 2 aja susah gitu. Jadi menurutku ini penurunan malah. Penurunan ya. Abang Cahyo katanya dengan masuknya Abang Cahyo memperkuat tim kok begini gitu. Bang Cahyo. Jadi sebenarnya emang musim ini tuh bahkan sampai week 7 banyak tim yang kita prediksi bagus malah lagi under semua gitu. Betul. Oke, Onyx masih di peringkat 6. Oke, lanjut. Peringkat 4 deh. Peringkat 5 dulu ada peringkat 5 ada Alter Ego. Nah, untuk Alter Ego sendiri tuh lagi ada satu berita yang hot sekali. Oh iya. Yaitu masuknya satu jungler dan gold laner baru. Dan keluarnya dipindahkannya dari MPL ke MDL. Ini. Yaitu Hais. Yang bisa dibilang Hais ini salah satu orang yang gold laner yang bisa dibilang tuh sebenarnya jago. Cuman ada beberapa kali gerakan tambahan yang membuat nama dia jadi jelek. Sebelum masuk itu, kita lihat Wikipedia dulu. Oke. Ting. Hais satu-satunya yang dapat savage di regular season MPL di season 15. Oh iya ya. Satu-satunya. Iya coy. Gak ada lagi pemain lain. Dia turun ke MDL. Dia turun ke MDL dan ya oke lah. Ya, gua namanya ini ya, namanya hidup ya. Kadang di atas, kadang di gidal kan kita. Gua nggak tahu belakangnya. Gua nggak tahu gimana belakangnya si manajemen EVOS ini. Manajemen Alter Ego ini soal penempatan Hais ini ya guys ya. Banyak yang kalau kita cek di Instagram kita, coba kita lihat Instagram kita. Nah, ini di komen ini, wah 11.000 ya, rame ya. Di bawah kita banyak yang komen bahwa ini bukan suatu hal yang tepat gitu. Terlalu cepat. Ada yang bilang juga nggak jelek-jelek banget. Ada yang juga ada yang kasihan juga. Nah tapi ada yang ngejelasin juga ketika ini lagi di daerah dunia kerja, otomatis ya apapun yang perlu dilakukan ya harus dilakukan guys. Nggak ada kasihan. Menurutku dengan CEO Codelwin yang sekarang tiap hari menonton Alter Ego-nya juga main gitu kan, kayaknya tekanan buat pemain untuk selalu perform itu selalu ada gitu. Walaupun mungkin dari dia sebagai CEO nggak ada menekankan, dia cuma mau sebagai hiburan aja kan, sebagai streamer biasa aja gitu, untuk menaikkan nama Alter Ego juga gitu. Tapi ya pada akhirnya pemainnya pun jadi ada beban untuk harus main bagus terus gitu. Nah kebetulan Hais ini ada beberapa blunder yang membuat dia jadi tersorot. Yang kena ya mungkin Alter Ego-nya ya. Itu yang jadi pertimbangan si Hais harus turun ke MDL. Mungkin sebenarnya turun ke MDL itu bukan sesuatu yang jelek kalau menurutku ya. Ada kasus waktu Sin harus main Sinnya RQ, harus main di MDL season berapa aku lupa kayaknya. MPL season 5 kalau nggak salah, dia harus turun di MDL season itu untuk memperbaiki keblunderan dia, karena waktu itu Sin dianggap terlalu sering blunder, terlalu sering egois mainnya. Terus turun di MDL, pas naik MPL dia juga lebih matang. Mungkin Hais lagi dipersiapkan kayak gitu. Makanya si Hais, si Posa kalau nggak salah namanya, aku lupa. Si Posa nggak mau dilepas dulu. Nggak, maksudnya kan banyak yang ini kan, ini Hais dilepas. Banyak juga yang protes Hais kalau dilepas Alter Ego kacau, ada yang bilang kayak gitu. Nah ini Hais diturunkan dulu ke MDL buat mematangkan lagi supaya blunder-blunder itu tidak muncul di berkurang lah ya musim mendatang. Soalnya Alter Ego masih sayang sama Hais. Jelas. Iya, jadi kalau kita lihat di slide selanjutnya, Skylar. Slide selanjutnya dong Pak Editor. Enggak, itu benar. Itu. Tadi. Yang tadi. Slide kanan tuh. Nah. Set lagi. Nah, berarti Codelwin ini ngasih si coach MDL si Michael Abram ini sama Dev Coach gold lane baru. Gold lane-nya si Hais. Tapi emang Alter Ego MDL ini kan lagi lolos playoff. Betul. Dan mereka nggak punya good laner karena si RV kan udah naik kan ke MPL kan. Jadi yang dikasih adalah si Hais. Mungkin karena Alter Ego juga mengincar juara. Juara MDL juga. Siapa yang nggak mau juara? Makanya mereka nurunin Hais. Karena Hais kan secara pengalaman dia udah gede banget, udah banyak banget. Jadi diharapkan dia bisa membawa Alter Ego X ini juara MDL. Ya sebenarnya secara strategi sih nggak terlalu masalah ya. Cuma memang secara nama seorang Hais yang udah sering main di MPL, yang udah lama main di MPL harus main di MDL ya. Mungkin itu yang membuat dia agak tertekan gitu ya. Dilihat dari eksklusifnya kan ada yang bilang ini kan, ada yang bilang nggak tahu mau ngomong apa kan. Coba geser produser kiri lagi. Nah itu kayak
kayak apa ya, gak mau banyak jelasnya, hanya bisa diterima aja, thank you next. Kayak apa ya, orang yang galau gitu, yang lagi putus cinta gitu, kasihan juga. Mau jadi hashtag satu orang tersabar tuh, kayak tersakiti banget gitu dia. Padahal turun MBL doang, bukan dibuang ya. Iya. Tapi dengan umurnya yang cukup muda, menurut gue rasa masih bisa lah. Oke lah. Belum terlalu yang gila-gila banget sih reaksinya ya. Oke. Soal alter ego kita tadi sudah bahas. Mungkin kita langsung ke posisi 6. Ada Onyx Esports. Iya, kalau dilihat 456 ininya sama semua ya. Sama semua. Oke, kita bahas Onyx. Onyx apa lagi kita bahas ya? Gak ada, kita udah dia lagi honeymoon period. Jadi dengan kembalinya Coach Shep, mereka nggak pernah kalah dan ya udah gitu. Kita mau bahas apa lagi? Iya, masa kita mau bahas alasan Onyx sebelum musim-musim awal ini? Ya, itu sudah kita bahas. Itu sudah kita bahas dan kayaknya kalian semua harus setuju. Enggak lah. Oke, langsung lanjut. Langsung aja kita ke EVOS kita udah banyak yapingnya kita. Nah, ini kita bahas dua tim yang sepertinya langsung aja lah kita sudah pasti tidak lolos playoff. Betul. Dewa United dan Navi. Ini sebenarnya dua tim ini sudah prediksi kita di awal ya. Salah satu 2 dari 3 tim yang nggak lolos playoff. Ada Dewa dan Navi, dan sebenarnya kalau yang Dewa ini yang Navi ya sudahlah 0-13, kita mau bahas apa lagi, kita udah doain tiap minggu, kita doain menang nggak menang juga. Kayaknya emang yang harus dibenahi adalah timnya secara keseluruhan. Ya maklum lah, tim baru kan, manajemen baru, tim baru, jadi mereka butuh sesuatu yang baru untuk menciptakan tim yang baru. Intinya baru. Ini harus yang baru. Ini kacau sih menurutku. Aku kalau jadi pemiliknya Navi, lihat kertas gini Navi 0-13 sobek. Nggak masuk akal. Kalau Dewa ini dia masih punya peluang untuk lolos. Ya, Dewa tuh masih punya harapan tapi tipis, guys. Tipisnya tuh tipis tisu lah, tipis kertas ini nih. Ya, tipis. Itu bisa terjadi jika tim-tim di atasnya itu kalah terus, dan itu which is nggak mungkin gitu. Ini dia selain harus berharap tim atasnya kalah semua, dia juga harus menang 2-0 semua. Dan itu nggak mungkin. Dan itu sulit. Gak ada tim yang mau ngalah gitu. Kecuali tiba-tiba 1-7 sengaja lawan Dewa kita kasih 0-2 lumayan duitnya. Nggak tahu kita kan. Tapi nggak mungkin. MPL ada liga yang bersih. Nggak tahu gue. Takut salah ngomong. Takut harus dipertanggung jawab. Gak mau ngomong gue. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ya kalau misalnya Dewa United dan Navi nggak lolos playoff ya bukan hal yang mengejutkan. Oh ya. Kalau Navi emang udah nggak lolos playoff. Navi, sorry banget Navi dan juga Navi Nation. Gue bukan yang mengecilkan nama kalian. Cuman ya udah gitu. Kita mau ngapain lagi? Kita mau bahas apa lagi? Kalian tuh gagal gitu. Musim kalian ini adalah worst team of the season. Jadi kita nggak bisa. Itu udah sebagai apa? Udah bisa by data, udah bisa kita lihat, udah bisa kita lihat by gameplay, by result, by apa lagi ya? Semuanya lah. Bye. Pokoknya udah nggak ada alasan lagi buat kita ngebahas kalian. Cuman untuk Dewa sendiri dengan player yang bisa dibilang cukup fresh dan kedatangan kayak maybe gitu-gitu, itu bisa dibilang nafas baru yang cukup segar buat Dewa. Gua rasa dengan bertambahnya umur dan pengalaman nanti, Dewa bisa jadi salah satu tim yang mungkin sekelas AS, kelas Geek Fam yang tiba-tiba naik ke atas kayak gitu. Tapi ngomong soal Dewa ya, soal pemain Dewa. Loh, Nafinya mana anjir? Produser jahat. Hashtag produser jahat. Baca jahat. Ngomongin soal Dewa ya, jungler, salah satu junglernya kan dia ada 2 jungler, Ray sama Vance. Nah waktu kemarin Vance main banyak bilang dia kayak jungler epic. Kayaknya Dewa harus melindungi orang itu deh, biar mentalnya nggak jatuh. Kasian banget dia dibilang jungler epic. Jungler epic jir. Waktu itu dia main lawan siapa? Aku lupa. Kalahnya 2-0 dan kalahnya telak banget. Secara jungler itu sama level lawannya tuh kalah jauh. Jadi banyak bilang si Vance ini jungler epic. Nah Dewa harus melindungi pemain-pemain. Tapi apakah emang iya jungler epic? Taunya beneran mas? Ya nggak tahu ya, nggak mungkin lah. Masa masuk pro player masih epic? Nggak mungkin. Itu masa ya masih epic sampai sekarang gitu. Oke, tadi kita sudah bahas posisi 1 sampai posisi 8. Gue hilang beneran. Parah banget. Iya. Kok bisa sih? Wah, kacau. Produser kacau. Parah banget, mana coba? Janganlah. Hilang seininya lagi, hilang sekotaknya anjir. Sekotak-kotaknya parah banget. Ini bukan salah kita ya. Kita cuma sudah tidak tahu mau ngapa sama Navi. Ini produser dihapus bang. Kacau. Berasa yang punya MPL. Kita ke topik selanjutnya. Seperti biasa. Tebak menebak. Tebak skor. Kita kembali ke
Tebak skor. Keren. Ngepot. Ngemeng e-sport. Gue kayaknya hari ini lagi seneng akronim gini anjir. Kacau. Oke. Match pertama masih ada, alhamdulillah. Match pertama Tim Liquid ID versus Alter Ego. Aku akan memilih Tim Liquid dengan skor 21. Berarti aku AE 21. Oke. AE bisa menang ini. Oke. Next, BTR versus Dewa. BTR aku. BTR dong. 2-0. Oke. Next, Geek Fam versus Tim Liquid ID. Ini kalau ngomong Geek Fam menang kayak benci banget sama TLID ya. Padahal mereka baru kerja sama Honda. Gak ada hubungannya. Ini seru loh. Perebutan posisi 2. TLID harus menang kalau misalnya dia mau upper bracket. Ini Arsenal versus Newcastle nih. Kenapa? Perebutan posisi 2. Oh iya boleh. Man City mana? Itu Onyx. Oke, boleh. Geek TLID ya. Aku duluan deh. Aku Geek Fam 2-0. Enggak lah, berlebihan. 2-1 Geek. Aku 2-1 Geek. Oke. Kayaknya bisa. Tetap ya. Tetap Geek Fam. AERG. RRQ 21 lah, 21. 2-0 gua. 2-0. 2-0. Aku 2-1 lah, mau lihat AE kasih perlawanan. Oke. Tapi kalau misalnya pemainnya yang main Kaizen ya 2-0. Janganlah Rini aja yang main. Rini udah matang. Dia pakai Leomord kemarin tiba-tiba walaupun lawannya Navi ya. Oke, next. BTR Onyx. Wah, ini seru nih. Aku Onyx. 2-0. Onyx 2-0. BTR lagi down. Lagi under. Yes. Dengan rambut merahnya yang baru disemir ulang itu ternyata tetap under. Kacau. Reki Dewa. Aduh, Dewa kalau kalah nggak lolos nih. Oke, Reki. Gua Dewa deh 2-0. Dewa 2-0. Aku Dewa 2-0 kalau yang main ini Cashcute. Yang main ini XO. Enggak lah, Reki 2-0. Reki 2-0. Onyx EVOS. Aduh. Onyx lah gila apa sih? Ini EVOS kalau misalnya kalah dia nggak lolos playoff ya pasti ya. Iya udah. Oke, Onyx 2-0 ya. Next. EVOS kalau lolos playoff seru nih. Yang terakhir nggak usah disebut. Yang Oke, terakhir langsung sudah saja. Pasti Geek Fam 13-0 lawan V. Itu dia skor dari kita. Tebak skor dari Zili dan Heraldi soal MPL ID season 7. Sorry, season 8. Season 8. Ini season 15. Week 8. MPL ID season 15 Iya. Sorry, week 8. Iya. Kalian punya tebakan lain nggak? Sama punya... ini kayaknya kita harus nebak. Iya. Karena pertanyaan yes or no nih. Oke, yes EVOS lolos playoff gak? Tidak. Tidak perlu berpikir, tidak perlu apa lagi, Tidak ada analisis. Tidak perlu analisis, tidak perlu lagi buku-buku gini nih. Tidak perlu. Ada tulisan di sini. Iya. Tidak perlu. EVOS musim ini nggak bakal lolos. Oke. Sorry Mas Irhandi dari Dunia Games. Nanti kita munculin mukanya di sini. Di sini ya. Tengah dulu, Jo. Nah, ini Irhandi, muka Irhandi nanti kita fotoin pas ini. Mohon maaf ya Mas Irhandi ya. Kayaknya EVOS musim ini masih belum bisa lolos playoff. Tapi kalau EVOS gak lolos playoff ini seru nih. Ada beberapa rekor yang akhirnya dipecahkan. Yes. Pertama, EVOS season ganjil pertama kali gak lolos playoff. Kedua, Albert pertama kali gak lolos playoff. Ketiga, untuk kali pertama Coach Dota 2 mantan Coach Dota 2 tidak lolos playoff. Kasihan EVOS dia udah ngikutin meta PH gagal, meta Coach Dota 2 gagal. Kayaknya EVOS harus bikin apa ya? Bikin gebrakan ganti manajemen kayaknya. Atau EVOS perlu bikin divisi baru yaitu Honor of King. Oke. Kita lanjut aja ke penutupan. Karena nggak mungkin. Oke. Mungkin aja. Kita bahas di next ngemeng kalau EVOS sudah desperate di MPL. Yes. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir soal ngemeng e-sport edisi MPL ID season 15 week 7 menuju week 8. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, tiap aku ngomong ke sini selalu dipindah kameranya. Kalau sampai mana tadi? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa buat subscribe YouTube Upstation.media, tinggalin juga like dan share dan komen juga kalian kita mau bahas apa, kita diskusi di situ seru-seruan. Dan juga jangan lupa buat follow sosial media kita di IG dan di TikTok ada Upstation.media. Kita juga punya website yang isinya artikel-artikel menarik di Upstation.media. Dan juga kita ada link Discord yang kita taruh di bawah, nanti kita gabung aja, kita bisa mabar-mabar di situ. Okay. Dan kayaknya ini boleh disebutin nggak ya Pak Produser ya? Spotify. Boleh, tapi rencana dulu baru.
Dan rencananya kita akan buka kita akan buka lapak di platform baru, yaitu Spotify. Ya. Jadi kalau tunggu aja. Betul. Semoga doakan juga kita segera buka di situ karena Betul. banyak juga yang nungguin. Ya, soal Spotify ini juga bisa dinikmati oleh teman-teman yang nggak premium juga bisa ya? Nggak harus premium. Tidak harus premium ya. Jadi cuma ada iklannya. Jadi di tengah-tengah ada ini cerita horor. Iya, tapi nggak apa-apa. Itu bukan salah kita. Which is nggak apa-apa. Itu salah Spotify. Kalian sudah support guys, tapi nggak apa-apa. Ya kalau kalian pengen yang nggak ada iklan ya bisa di YouTube juga ada iklan ya. YouTube juga ada iklan. Kalau nggak pengen ada iklan, nggak usah nonton video, nggak usah nonton. Jangan dong, nonton kita, tetap nonton kita. Kita butuh uang dari kalian. Iya, iyalah, oke lah. Oke, langsung karena kita nggak dapat uang dari EWC. Karena kita bukan EVOS Esports ya. Program partner tapi kok nggak lolos playoff. Oke, terima kasih buat teman-teman sekali lagi yang udah nonton. Tinggalin di kolom komentar kalian mau kita bahas apa, dan tunggu kita di video berikutnya.